Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mepresentasikan hasil diskusi kami, posisi akal dan wahyu dalam ilmu kalam. Anggota kelompok Salma Rahmadani, NIM 213141009, Putri Indah Sofyandani, NIM 213141024, dan Muhammad Sahirul Alim, NIM 213141026. Pengertian akal dan wahyu. Akal adalah suatu peralatan rohaniah manusia yang berfungsi untuk membedakan yang salah dan yang benar, serta menganalisis sesuatu yang kemampuannya. Wahyu adalah petunjuk dari Allah yang diturunkan hanya kepada para nabi dan rasul. Akal dan wahyu merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan dari kedua tokoh ini. Akal merupakan pembeda antara manusia dengan makhluk binatang, sedangkan wahyu adalah petunjuk bagi akal. Landasan filosofis. 1. Wahyu dan akal tidak mungkin bertentangan. 2. Wahyu menempati posisi yang sangat mulia. Akal juga. 3. Wahyu berlaku untuk seluruh umat manusia. Akal juga. Fungsi akal dan wahyu. Fungsi akal. 1. Tolak ukur akan kebenaran dan kebatilan. 2. Alat untuk mencerna berbagai hal dan cara tingkah laku yang benar. 3. Alat penemu solusi ketika permasalahan datang. Fungsi wahyu. Wahyu berfungsi memberi informasi bagi manusia. Maksudnya yaitu wahyu memberi tahu manusia bagaimana cara menyempurnakan akal tentang mana yang baik dan buruk, serta menjelaskan perincian upah dan hukuman yang akan diterima manusia di akhirat. Karakteristik wahyu dan akal. Karakteristik akal. 1. Karena landasannya yang berakar pada adat dan tradisi, maka akal sehat cenderung untuk bersifat kebiasaan dan pengulangan. 2. Karena landasannya yang berakar kurang kuat, maka akal sehat cenderung untuk bersifat kabur dan samar-samar. 3. Karena kesimpulan yang ditarik berdasarkan asumsi yang tidak dikaji lebih lanjut, maka akal sehat lebih merupakan pengetahuan yang tidak teruji. B. Karakteristik wahyu. 1. Wahyu baik berupa Al-Quran dan hadis bersumber dari Tuhan. Pribadi Nabi Muhammad yang menyampaikan wahyu ini memainkan peranan yang sangat penting dalam turunnya wahyu. 2. Wahyu merupakan perintah yang berlaku umum atas seluruh umat manusia, tanpa mengenal ruang dan waktu. Baik perintah itu disampaikan dalam bentuk umum atau khusus. 3. Apa yang dibawa oleh wahyu tidak ada yang bertentangan dengan akal, bahkan ia sejalan dengan prinsip-prinsip akal. Perbedaan keduanya. Akal tidak diturunkan Allah kepada manusia melalui perantara nabi atau rasul. Akal tidak menembus ruang dan waktu. Dengan wahyu diturunkan Allah kepada manusia melalui perantara nabi atau rasul. Wahyu menembus ruang, akal, dan waktu. Wahyu dan akal menurut aliran-aliran. 1. Menurut Mu'tazilah, fungsi wahyu adalah di bawah fungsi akal. Mereka lebih memuji akal mereka dibanding dengan ayat-ayat suci dan hadis-hadis Nabi. Segala sesuatu ditimbangnya lebih dahulu dengan akalnya, mana yang tidak sesuai dengan akalnya dibuang. Walaupun ada hadis dan ayat Al-Quran yang bertalian dengan masalah itu, tetapi berlawanan dengan akalnya. Jadi jelasnya, menurut kaum Mu'tazilah, fungsi akal lebih tinggi ketimbang wahyu. 2. Menurut Salafiyah, fungsi wahyu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan fungsi akal. Jalan untuk mengetahui akidah dan hukum-hukum dalam Islam dan segala sesuatu yang bertalian dengan itu, baik yang pokok maupun yang cabang, baik akidah itu sendiri maupun dalil-dalil pembuktiannya. Tidak lain sumbernya ialah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penjelasannya. Apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan dijelaskan oleh Sunnah Nabi harus diterima dan tidak boleh ditolak. Menurut Asy'ariyah, wahyu merupakan semua kewajiban manusia hanya dapat diketahui melalui wahyu. Jika wahyu tidak turun, maka tidak ada kewajiban bagi manusia, karena akal tidak mampu membuat kewajiban tersebut, terutama kewajiban beribadah kepada Tuhan dan kewajiban melakukan yang baik serta kewajiban menjauhi yang buruk. 4. Menurut Maturidiyah,
Samarkand, dan Bukhara. Menurutnya, akal mampu mengetahui 3 hal, yaitu 1. Mengetahui Tuhan, 2. Mengetahui kewajiban dan beribadah kepada Tuhan, 3. Mengetahui baik dan buruk. Hal ini sama dengan Mu'tazilah, bahwa akal manusia memiliki kemampuan untuk mengetahuinya, sedangkan pengetahuan tentang kewajiban melakukan yang baik dan menjauhi yang buruk. Akal tidak punya kemampuan. Yang berperan di sini adalah wahyu. Hanya saja, menurutnya, sebab yang mewajibkannya dapat diketahui akal, seperti jujur, itu diwajibkan karena membuat pelakunya menjadi terhormat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.